aku Lala. Aku Gaby, kita dari Prodi Akuntansi. Oke, kira-kira nih, aku mau nanya, hari ini kita akan membahas apa sih? Kita ini akan bahas terkait ERP Bisnis Sentral. Wah, keren sekali ya. Tanpa lama-lama lagi nih, kita langsung undang narasumber kita kali ini, yaitu Pak Halan. Halo, nama saya Yohanes Fabiola Halan. Saya adalah dosen di Prodi Akuntansi UKDC dan menangani salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah ERP Bisnis Sentral. Oke nih Pak, aku pengen nanya sih, sebenarnya ERP Bisnis Sentral itu apa? Oke, kepanjangan dari ERP sendiri adalah Enterprise Resources Planning, yaitu sebuah sistem yang mengintegrasikan semua proses bisnis dalam satu platform. Dan di UKDC kita menggunakan Microsoft Dynamics 365 Business Central yang mana dikeluarkan oleh Microsoft sendiri. Yang kita pelajari di sini adalah semua proses bisnis mulai dari awal sampai akhir. Nah, tadi kan Bapak udah sempat jelasin nih secara umumnya terkait ERP. Nah, saya pengen gali lebih dalam lagi nih Pak. Kenapa sih ERP itu penting banget buat mahasiswa akuntansi? Oke, kenapa itu menjadi penting? Yang kita pelajari di perkuliahan adalah teori-teorinya. Bagaimana mulai dari mata kuliah pengantar akuntansi ke akuntansi lanjutan, akuntansi biaya, dan lain-lain. Nah, implementasinya itu kita terjemahkan ke dalam ERP Business Central ini. Jadi bagaimana mahasiswa bisa menerjemahkan apa yang dipelajarinya ke dalam mekanisme bisnis sentral ini. Sekaligus melatih proses analisisnya. Jadi tidak hanya teori, tapi dia bisa menerjemahkannya ke dalam praktik yang ada. Nah, dan itu kita bisa mempraktekannya di dalam ERP Business Central. Wah, keren banget nih Pak. Berarti ERP ini bukan hanya sekedar software ya Pak ya, tapi mencerminkan proses bisnis yang nyata ya Pak ya? Ya, betul sekali. Jadi ERP itu kalau kita rumuskan, ERP itu sama dengan sistem plus proses bisnis. Jadi yang kita pelajari itu bukan softwarenya, tapi kita pelajari adalah bisnis prosesnya. Jadi mahasiswa terlibat di situ mempelajari semua bisnis prosesnya melalui ERP. Jadi yang dibutuhkan ERP itu adalah solusinya ya. Jadi bukan sekedar softwarenya. Sama sekali bukan persoalan bagaimana kita mengklik dan segala sesuatunya, tapi bagaimana membuat satu solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi bisnis lainnya gitu. Pak, kalau boleh tahu nih, apa aja sih contoh-contoh modul yang dipelajari mahasiswa di Bisnis Sentral? Oke, jadi tadi saya sudah cerita bagaimana proses bisnis adalah end to end, mulai dari awal hingga akhir. Jadi modulnya yang kita pakai sekarang ini adalah misalnya kita sebut sebagai modul sales. Itu mulai dari sales order sampai kepada proses pembayaran. Modul purchase mulai dari purchase order sampai kepada pembayaran. Di situ ada proses akuntansinya juga di situ. Juga di situ ada modul manufaktur, ada modul jobs, ada modul HR atau HR. Dan juga ada modul-modul lainnya yang terkait dengan finance dan accounting, misalnya rekonsiliasi bank dan lain-lain. Jadi modulnya adalah modul yang komplit yang mana kita akan melihat bagaimana proses bisnis berjalan secara keseluruhan. Jadi mahasiswa yang ada di situ mereka akan berperan sebagai bagian-bagian tersebut. Dia sebagai bagian sales, dia sebagai bagian purchasing, dia sebagai bagian warehouse dan lain-lain. Artinya di situ sangat terintegrasi dan itu sangat membantu mahasiswa untuk memahami bagaimana proses bisnis itu dengan banyak yang modul yang ada di situ ya. Apakah mahasiswa akan dapetin sertifikat atau pengakuan keterampilan setelah lulus mata kuliah ini Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang pada akhirnya orang butuh sebuah pengakuan ya, terkait dengan mekanisme pelatihan atau praktik ERP gitu kan. Itu juga akan dibutuhkan misalnya ketika mahasiswa melamar pekerjaan. Nah, dan sekarang kami lagi melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang qualified memberikan penilaian. Yang kita harapkan pada akhirnya ketika mata kuliah ini selesai, ada ujiannya dan dinilai oleh lembaga tersebut sehingga mahasiswa bisa mendapatkan sertifikat pengakuan bahwa dia mampu mengerjakan modul-modul apa saja dengan qualified-nya seperti apa. Dan saya pikir itu bagus sekali ya untuk membuktikan bagaimana mahasiswa punya kemampuannya. Jadi ketika nanti dia keluar, dia tamat dari university, dia akan melamar pekerjaan. Nah, di situ dia bisa menunjukkan bahwa saya sudah mampu dalam ERP Bisnis Sentral misalnya seperti itu. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Apa sih tantangan terbesar mahasiswa saat belajar ERP Bisnis Sentral ini dan bagaimana Prodi membantu mereka? Oke, yang pertama itu terkait dengan berpindah dari teori ke satu sistem yang nyata. Jadi selama ini mahasiswa akan belajar teori, menghitung, kadang menggunakan Excel. Nah, di sini di ERP semuanya terposting otomatis. Nah, bagaimana menjembatani itu? Prodi akan mengusahakan ya di prakteknya, di praktikumnya, kami mulai dari teori dulu. Jadi menjelaskan teori itu sebagai jembatan
Sehingga ketika mereka masuk ke dalam sistem, mereka bisa menghubungkan antara teori tersebut dan bagaimana mempraktekannya di dalam ERP Business Central tersebut. Oke, yang kedua terkait dengan kompleksitas navigasi di sistem. Jadi sistem itu banyak modulnya, perlu harus melakukan klik yang banyak. Nah, di situ Prodi mensiasati dengan kita menyiapkan modul atau buku yang kami gunakan dalam proses kelas ERP tersebut. Buku tersebut itu mengatur secara detail bagaimana melakukan proses input, bagaimana melakukan proses simpan, dan bagaimana melakukan proses posting dan lain-lain. Jadi kami menyiapkan hal itu untuk menjembatani supaya mahasiswa tidak bingung dalam melakukan proses penginputan dan lain-lain. Oke, yang ketiga terkait dengan proses memahami bisnis secara keseluruhan. Kita tahu bahwa tidak semua mahasiswa mempunyai pengetahuan secara keseluruhan terkait dengan sebuah bisnis proses. Tetapi di Business Central ini sendiri, itu adalah prosesnya adalah end to end, mulai dari awal sampai kepada akhir. Nah, oleh karena itu, kami mensiasatinya dengan cara memperkenalkan dulu proses bisnis secara keseluruhan, terus memperkenalkan modul-modul yang terhubung antara satu modul dengan modul yang lainnya, sekaligus kami akan menyiapkan studi kasus, sehingga mahasiswa seakan-akan berada di dalam kasus yang real. Oleh karena itu, dengan cara seperti itu, mahasiswa akan mempunyai pemahaman utuh terkait dengan sebuah proses secara keseluruhan. Wah, begitu ya Pak ya. Nah, Bapak kan sudah menjelaskan secara detail nih. Dari situ kita bisa simpulkan kalau ERP ini tuh berperan penting sekali di era saat ini. Apalagi untuk aku sama Lala sebagai mahasiswa akuntansi, kayaknya kita perlu mengeksplor lebih dalam lagi nih tentang ERP ini. Mungkin nih dari Bapak ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang lagi cari-cari kampus nih Pak? Oke, dari obrolan kita tadi, bisa kita sedikit menyimpulkan bahwa belajar akuntansi tidak bisa lepas dari teknologi. Dua hal yang pasti berhubungan. Dan kalau kita menggunakan teknologi, mesti teknologi yang selalu update, sehingga pemahaman mahasiswa juga selalu update. Dan itu kita siapkan di UKDC ini. Ada akuntansinya, ada teknologinya, kita menggunakan Business Central yang dia akan update terus. Oleh karena itu, untuk para pencari kampus atau calon mahasiswa, kami menyiapkan hal tersebut di UKDC, sehingga ketika Anda bergabung dengan kami, maka Anda bisa mendapatkan akuntansi sekaligus bagaimana mengimplementasikan akuntansi tersebut. Jadi saya pikir dua hal yang bisa diperoleh sekaligus dan akan menambah skills sekaligus tingkat analisis Anda yang Anda bisa peroleh di kampus UKDC ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sekian untuk pembahasan hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Dadah!